Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa Fitri dengan NIM 19059032. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS manajemen strategi. Yang pertama itu, apa argumen yang relevan dengan industri otomotif yang mendukung pendirian usaha patungan dan argumen yang menentangnya. Yang pertama yaitu argumen yang mendukung untuk pendirian usaha patungan. 1. Cara masuk ini akan memungkinkan pendatang untuk mengambil keuntungan penuh dari rendahnya biaya manufaktur Cina dan peningkatan pasokan komponen yang stabil. Yang kedua, ini akan memungkinkan modal untuk disimpan oleh mitra global dan terkonsentrasi pada bidang-bidang di mana pendatang asing memiliki keuntungan yang paling menentukan, misalnya penelitian dan pengembangan, desain, dan pemasaran. Bagian yang kedua yaitu argumen yang menentang. 1. Merek asing dapat kehilangan reputasi jika kualitas kontrol buruk. Yang kedua, mungkin ada bahaya membentuk pesaing potensial, pada akhirnya kehilangan kendali atas semua aktivitas yang menambah nilai. Yang ketiga, bisa terjadi perselisihan pembagian hasil nantinya. Soal yang kedua yaitu, siapa saja pemain strategi utama di pasar mobil Cina? Apa kemungkinan pengaruh strategi mereka terhadap cara masuk ke pasar Cina? Yang jawabannya adalah, yang menjadi pemain utama pada pasar mobil Cina ini adalah mereka yang menyediakan desain produk bersama dengan mereknya, dan dia akan bertanggung jawab atas desain dan pengembangan kendaraan. Soal yang ketiga, apa dampak masuknya ke WTO bagi industri otomotif Cina? Yang jawabannya, dampak yang terjadi masuknya WTO ke industri otomotif Cina yaitu setiap pemain asing harus memperhitungkan fakta bahwa pemerintah Cina harus masuk memenuhi tujuan strategis pemerintahan Cina. Soal yang keempat, apa tempat Cina saat ini dan kemungkinan tempat masa depan di pasar mobil dunia? Yang jawabannya, kemungkinan Cina dapat tempat di pasar mobil dunia, dan setiap pemain asing harus memperhitungkan fakta pemerintah Cina akan menjadi pemain utama, akan tetapi sekarang dibatasi oleh kebutuhan untuk tampil sesuai dengan aturan-aturan yang dibuat oleh WTO. Soal yang kelima yaitu, apa mungkin menjadi faktor utama yang relevan dengan latihan pembuatan skenario untuk industri mobil Cina. Perhatikan khususnya kekuatan perubahan elemen yang telah ditentukan sebelumnya dan ketidakpastian kritis. Yang jawabannya, yang pertama, sistem mungkin lebih fleksibel dalam memungkinkan mode yang paling efisien untuk diadopsi tergantung pada keadaan produk dan pasar. Yang kedua, perusahaan dapat menerapkan teknologi praktik terbaik. Yang ketiga, dengan segala kelebihan dan kekurangan, sistemnya sudah dikenal. Yang keempat, perusahaan dapat melatih manajer dan pekerjaannya sendiri. Yang terakhir itu, perusahaan asing akan mengendalikan sebagian besar aspek produksi dan menjaga kualitasnya. Sekian presentasi UAS dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.